Ya, pemirsa, saat ini kita akan masuk dalam segmen bincang dialog begitu, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Pelni yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Diki Dermawandi. Kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh Pelni di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana kemudian Pelni akan menerapkan new normal untuk Pelni Sulawesi Tengah begitu ya. Kita sudah tersambung dengan Bapak Diki Dermawandi. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore. Ya, Pak Diki bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami jelas ya Pak Diki ya? Jelas suaranya. Baik. Pak Diki, ini kita ingin bertanya tentang situasi Pelni yang saat ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara umum bagaimana dampak COVID-19 yang dirasakan oleh Pelni sampai dengan hari ini? Baik, terima kasih. Selamat sore kepada pemirsa TVRI semuanya. Saya Kepala Cabang PT Pelni Palu. Kebetulan saya mulai bertugas baru dari awal Februari. Adapun langkah-langkah PT Pelayaran Nasional Indonesia dalam halnya mendukung untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini dari mulai tanggal 20 April 2020 sampai saat ini sesuai dengan PM25 Kementerian Perhubungan tahun 2020 untuk pembatasan arus mudik dan balik, Pelni sudah tidak mengoperasikan kapal penumpang untuk seluruh Indonesia. Begitu. Jadi per kapan Pak kemudian ini sudah tidak berjalan untuk operasional kapal Pelni yang dioperasikan di seluruh Indonesia? Baik, untuk ke depan ini kita kan pemerintah juga sudah sudah mulai mensosialisasikan mengenai new normal life. Nah, untuk Pelni sendiri tetap berkomitmen, khususnya dari sebelum-sebelumnya untuk hal mengenai logistik, angkutan barang tetap kita berjalan, walaupun kapal-kapal penumpang kami tidak sementara stop operasi. Untuk kapal sendiri, kapal penumpang akan sudah beberapa ruas, sekitar 7 kapal rencana bulan Juni ini akan dioperasikan. Khususnya untuk rute-rute, ruas-ruas yang melayani logistik. Demikian. Kalau untuk ke Palu sendiri, kemungkinannya karena memang ini kan masalahnya ini untuk kebijakan dari gugus tugas daerah antara satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai perbedaan persyaratan yang harus disiapkan, sehingga memang ini perlu koordinasi yang intensif dari kepala-kepala cabang PT Pelni di daerah-daerah terlebih dahulu untuk memastikan syarat-syarat mengenai penumpang yang akan naik dan akan turun, sehingga nanti pas pengoperasian kapal Pelni secara keseluruhan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Demikian. Pak Diki, tapi menurut pandangan Anda melihat kondisi saat ini dalam waktu dekat, apakah akan segera beroperasi untuk kapal penumpang? Seperti saya sudah sampaikan bahwa ada sekitar 7 kapal yang rencananya mulai beroperasi pada bulan Juni, khususnya kapal-kapal Ro-Ro yang memang membawa logistik dan kontainer. Untuk kapal yang ruas-ruas yang memang pelabuhannya belum membuka akses penumpang, termasuk pelabuhan-pelabuhan transit
kita sementara ini masih belum bisa melayani. Termasuk yang kapal yang melayani ke arah Pantoloan Palu, kebetulan ada 2 kapal, KM Labobar dan KM Lambelu. Sementara ini sampai dengan saat ini belum ada employer resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan PT PLN Pusat. Ya, Pak Diki, ini terkait dengan koordinasi dengan pemerintah setempat. Kira-kira koordinasi apa yang dipersiapkan dari PT PLN bersama pemerintah setempat terkait menghadapi new normal life ini? Saya kira untuk koordinasi khususnya untuk PT PLN Palu sendiri sudah secara intensif ya dengan tim gugus tugas daerah bersama-sama berkoordinasi dengan Kepala KSOP sebagai regulator pelabuhan, bersama-sama menyusun alur daripada sistem embarkasi dan debarkasi ke depannya yang nanti mungkin akan diterapkan begitu kapal penumpang PLN beroperasi dan akan masuk lagi ke. Baik. Selanjutnya Pak Diki, untuk sistem embarkasi dan sistem kedatangan begitu yang akan diterapkan dalam penerapan new normal ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Untuk alur pemesanan pembelian tiket sendiri, nanti kita ada protokol yang khusus diterapkan untuk COVID-19 ini. Pembelian tiket hanya bisa dilakukan di loket kantor cabang PT PLN. Sementara travel legend belum bisa kita kasih akses karena memang ada screening yang harus langsung dilengkapi oleh calon penumpang. Baik. Persyaratan daripada sesuai dengan surat edaran gugus COVID-19 nomor 5 2020. Kemudian juga calon penumpang juga harus membayar menggunakan kartu debit untuk menghindari kontak langsung dengan loket. Kemudian juga penumpang harus 4 jam harus tiba di pelabuhan. Karena mungkin ada screening kembali pelabuhan untuk syarat nanti ada tim gugus tugas. Baik. Kemudian calon penumpang juga wajib menggunakan masker baik pada saat pembelian tiket di pelabuhan maupun di atas kapal. Baik. Kemudian nanti juga termasuk mengenai protokol untuk suhu tubuh. Nanti dari mulai pembelian tiket akan masuk dalam proses screening termasuk surat COVID-19. Iya, Pak Diki, terkait dengan pembatasan jumlah penumpang untuk PLN sendiri, apakah diberlakukan sehingga ada perbedaan antara hari biasa dan juga selama pandemi COVID-19 ini nantinya ketika beroperasi? Betul. Jadi hal ini sudah ada di dalam PM 25 tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan bahwa memang untuk jumlah penumpang harus dibatasi 50%. 50% ya. Untuk bisa secara maksimal menerapkan program physical distancing di atas kapal. Sehingga untuk untuk normalisasi jumlah penumpang sendiri kita menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Saat ini kita 50%, hanya maksimal 50%. Dan juga ada penerapan screening yang akan dilakukan baik oleh PT PLN maupun oleh pelabuhan begitu Pak ya? Betul. Baik, Pak Diki Dermawandi, Kepala PT PLN Cabang Palu, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu Anda sudah berbincang bersama dengan kami terkait hal ini. Tentu kami berharap semoga penerapan new normal yang akan dilakukan oleh PT PLN akan berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Diki, selamat sore. Sehat selalu Pak Diki. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.